membayangkan satu kata, satu kalimat yang berhubungan dengan gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Sudahkah Anda melihat gambar yang saya tunjukkan sebelumnya? Kira-kira menurut kalian apa yang cocok untuk kita gambarkan menurut gambar tersebut? Mungkin pekerjaan kalian saat ini adalah pemimpin atau kepemimpinan, kepala negara, pemimpin suatu negara, organisasi, pemimpin suatu institusi. Tapi yang ditekankan adalah gambar tersebut menunjukkan tentang kepemimpinan. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas tentang kepemimpinan dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan. Nah, tujuan saya membahas topik ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen pendidikan. Nah, karena kenalan saya sudah dilakukan di awal video awal yang tadi, bahwa saya seorang mahasiswa semester 5 yang berkuliah di IHKN Kupang mengambil prodi PAM. Nah, mungkin itu cukup untuk memperkenalkan diri saya. Nah, sejauh ini jika kita lihat, mungkin kita akan melihat sedikit gambaran tentang kepemimpinan itu seperti apa. Nah, mungkin kalau kita membayangkan kata kepemimpinan itu sendiri, yang kita bayangkan adalah seorang pemimpin yang besar, misalnya presiden, misalnya di institusi-institusi tertentu, misalnya seperti kepala sekolah, kepala kantor, atau misalnya guru dalam memimpin anak-anaknya. Bukankah itu seorang pemimpin juga? Atau bisa juga seorang kepala keluarga, bukankah ia seorang pemimpin? Nah, saya tidak tahu juga apakah kalian setuju dengan pernyataan saya ini, bahwa sebenarnya saya sebutkan bahwa itu bisa disebutkan sebagai seorang pemimpin. Tapi yang saya maksudkan di sini lebih kepada memimpin suatu institusi. Dan institusi di sini maksudnya adalah pendidikan. Nah, jadi mengapa saya ingin membahas tentang kepemimpinan dan institusi pendidikan? Nah, sebelum kita harus tahu dulu kepemimpinan itu seperti apa dan apa itu kepemimpinan. Ini saya akan terangkan tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi suatu kelompok atau organisasi atau anggota-anggotanya untuk melaksanakan tujuan dengan mempengaruhi anggota lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini yang saya maksud ialah bagaimana seorang pemimpin itu mampu memberikan pengaruh pada orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pemimpin seperti apa yang kita butuhkan? Apakah dia hanya sekedar mampu berbicara, mampu memimpin, atau dihargai ketika jalan kemana-mana? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Atau hal lain yang bisa kita bayangkan. Ini seorang pemimpin tegas, berwibawa, dan lain-lain. Nah, itu semua memang dibutuhkan untuk seorang pemimpin. Pertanyaan berikutnya mungkin akan muncul di benak kita. Bagaimana kita memilih seorang pemimpin? Nah, di sini saya mencoba mengajak kita berpikir, bagaimana memilih seorang pemimpin yang baik? Apakah ia hanya sekedar cakap dan baik? Tentunya seorang pemimpin harus cakap dan baik, tapi hanya sekedar itu saja. Atau ada aspek lain yang menentukan? Tentu saja bukan sekedar itu saja. Ada bertanggung jawab, komunikatif, dan edukatif, serta berinovatif.
Itu semua aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, berikut ini bukan berikut ini, tapi setelah ini saya ingin mengajak Anda apa kaitannya dengan manajemen, khususnya manajemen pendidikan. Saya akan mencoba memberikan Anda beberapa detik untuk Anda berpikir, mengapa dalam manajemen pendidikan diperlukan yang namanya kepemimpinan, dan kepemimpinan berkaitan erat dengan pemimpin, dan mengapa hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Saya akan memberikan Anda beberapa detik untuk Anda berpikir. Bagaimana? Apakah Anda sudah berhasil memikirkan jawabannya? Atau Anda masih berhenti ketika bagaimana menjadi seorang pemimpin, atau bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar? Apakah Anda masih bingung bagaimana mengungkapkannya? Nah, di sini saya mencoba menjawab menurut perspektif saya. Nah, untuk mencapai tujuan, seorang pemimpin harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, untuk memimpin bawahannya, seorang pemimpin itu harus melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dasar manajemen yang seperti saya pelajari, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, sehingga mampu menciptakan keadaan orang lain yang dipimpinnya mampu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, jika dikaitkan dengan manajemen, manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk selalu hidup bermasyarakat, mengembangkan kerjasama, hubungan yang saling ketergantungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, dan juga mempunyai kecenderungan yaitu mengatur dan mengorganisasikan atau mengorganisir kegiatan-kegiatan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Begitupun dalam manajemen atau organisasi atau lembaga. Nah, disinilah fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen tidak dapat bekerja jika apabila tidak adanya seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan. Di sini letak pentingnya. Kecenderungan manusia yang memimpin itu ada, tapi bagaimana kita memimpin? Kita memilih seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan. Nah, oleh karena itu kita harus perlu tahu bagaimana seseorang mampu memimpin, atau bagaimana kepemimpinan itu memiliki gaya untuk bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin suatu organisasi atau lembaga dalam manajemen. Nah, mungkin yang paling sering kita temui ialah konsultatif atau saling mendukung, di mana seorang pemimpin mampu bekerja sama dengan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai, yang tentunya dilakukan lewat manajemen. Saya seperti jelaskan sebelumnya bahwa yaitu mampu mengatur dan mengorganisasikan. Nah, yang kedua, yang paling sering kita temui adalah kedua, partisipatif atau kerjasama. Di sini hampir sama saja, tapi di sini mungkin lebih menekankan bahwa seorang bawahan dan pemimpin mampu menciptakan suasana kerjasama, di mana seorang pemimpin mengajak bawahannya kerjasama. Jadi di mana seorang pemimpin tidak berorientasi pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain juga untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, oleh karena itu, kaitannya bagaimana dengan manajemen pendidikan? Nah, di sini jika kita perhatikan lagi, dalam pendidikan ada banyak proses manajemen yang terjadi, seperti perencanaan, pengarahan, pengendalian,
dan mungkin lebih ke arah mengatur. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin diperlukan di dalam manajemen tersebut untuk dapat melakukan fungsi manajemen itu atau memimpin orang-orang di dalam manajemen tersebut yang mampu mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Coba kita perhatikan Indonesia. Apa jadinya Indonesia tanpa seorang pemimpin? Bisa kita bayangkan Indonesia ini tanpa seorang pemimpin, tanpa seorang presiden. Tentunya bisa kita bayangkan sendiri, terpecah belah. Setiap daerah ini masing-masing berdiri dan sehingga terjadi kekacauan. Kita tidak menginginkan namanya kekacauan. Oleh karena itu disebutkan dan diperlukan pemimpin negara itu presiden kita dengan wakilnya. Nah, kita mengambil konteks bersama dengan pendidikan. Nah, khusus untuk pendidikan agama Islam sendiri diperlukan seorang pemimpin. Tapi seperti apa pemimpin Kristen itu? Nah, pemimpin Kristen itu pertama dia harus tahu dapat mempercaya, tidak menerima suap dan benci, akan diperlukan cermin dalam menentukan pemimpin Kristen. Tapi bukan hanya itu saja, ia harus dapat dipercaya melakukan apa kehendak Tuhan. Selain itu juga dia harus jujur, adil dan bijaksana. Inilah bagian pentingnya bijaksana. Bagaimana seorang pemimpin mampu menggunakan hikmatnya untuk memimpin organisasi. Nah, oleh karena itu untuk mengatur, mengorganisasikan kerjasama untuk menjaga hubungan yang saling bergantung dalam kegiatan-kegiatan manusia bermasyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar menjadi pemimpin, tapi harus menjadi contoh. Nah, untuk penutup saya ini, kita sama-sama merenungkan bagaimana untuk kedepannya kita harus menjadi seorang pemimpin. Terima kasih.